Ya Ahawu, perkenalkan nama saya Cindi Selvian Lombu. Saya dari SDN nomor 076093 Hilir Sangabula. Saya akan menceritakan tentang kisah manusia kebal La'owe Maru. Dahulu kala di Pulau Nias terdapat manusia yang kebal dan sangat kuat. Ia bernama La'owe Maru. La'owe Maru lahir dengan keunikan. Di atas kepalanya terdapat 9 helai rambut yang keras seperti kawat dan tidak bisa dicabut. La'owe Maru kecil tumbuh menjadi La'owe Maru remaja yang semakin kuat dan penuh keinginan. La'owe Maru, akan kuambil barang dagangan daripada pedagang seberang itu. Hahaha. Ini dan ini akan kubawa barang-barang ini ke dalam guaku, ucap La'owe Maru. Pedagang, kali ini aku tidak akan membiarkan orang itu bebas. Aku akan menangkapnya. La'owe Maru, hahaha. Lihat aku ini begitu kuat dan kebal. Apapun yang kalian lakukan tidak pernah akan melukaiku. Hahaha. Hingga suatu hari, La'owe Maru datang ke sebuah pesta kerajaan. Di sana ia bertemu dengan seorang gadis dan ia menikahi gadis bernama Sihoi tersebut. Tak lama mereka dikaruniai seorang putra yang sampai saat ini anak itu tidak diketahui siapa namanya. Hari demi hari anak La'owe Maru pun bertumbuh besar dan dewasa. La'owe Maru pun berniat untuk menurunkan kekebalan yang ia miliki pada anaknya karena anaknya tidak memiliki kekuatan seperti dirinya. La'owe Maru, Sihoi, sepertinya aku menurunkan kekebalanku ini pada anakku. Sihoi, iya suamiku, aku setuju dengan pendapatmu. Memang sebaiknya kau menurunkan kekebalanmu itu pada anakmu. Sihoi, La'owe Maru, baiklah, namun ada ritual yang harus dilakukan oleh anakku untuk mendapatkan kekebalanku ini. Putraku, kemarilah, kata anak La'owe Maru. Ada apa, ayah? La'owe Maru, aku akan menurunkan kekebalanku ini padamu, namun kau harus meminum besi panas yang aku buat nanti. Anak La'owe Maru, baiklah ayah. La'owe Maru pun memanaskan besi hingga menjadi lelehan seperti madu. La'owe Maru, Nogu, minumlah besi panas ini. Kau tidak akan merasa kepanasan jika kau tidak menoleh ke kanan ataupun ke kiri. Kau hanya perlu melihat ke depan. Jika kau menoleh, nyawamu akan hilang, ucap La'owe Maru. Tetangga, kau mendengar apa yang dikatakan La'owe Maru pada anaknya? Ayo kita ganggu anak itu. Hai anak La'owe Maru, lihatlah di sebelah kananmu ada ikan yang sangat besar. Anak La'owe Maru pun sama sekali tidak menggubris omongan orang tersebut. La'owe Maru, hai anak La'owe Maru, lihatlah di sebelah kananmu ada sebuah perahu yang dipenuhi oleh emas dan perak. Anak La'owe Maru pun tergoda oleh kebohongan tetangga itu. Saat itu, besi cair yang sedang diminum oleh anak La'owe Maru seketika memutuskan lehernya dan meninggallah anak La'owe Maru. La'owe Maru, tidak, anakku. La'owe Maru, hanya karena mempercayai omongan orang-orang tentang perahu yang berlayar membawa emas dan perak, anakku jadi mati. La'owe Maru, jika tidak ada yang memisahkan Pulau Nias dan Sumatera, tentu orang-orang itu tidak akan membohongi anakku tentang perahu dan mengakibatkan anakku mati. La'owe Maru pun pergi ke tengah lautan. Di sana ia bertemu ular raksasa penguasa lautan. Ular, wahai La'owe Maru, aku adalah penguasa lautan ini. Setiap hari aku menjaga lautan ini dengan berenang ke selatan, ke utara, timur, ke barat. Aku bosan dengan apa yang dilakukan diriku ini, dan aku mendengar tentang kehebatanmu. Aku tidak akan memakan asalkan dirimu mau memberi kapalmu sebagai bantalan aku tidur dan menjagaku selama aku tertidur. Dengan perasaan bingung dan takut, La'owe Maru pun berusaha mengelabui ular itu. La'owe Maru, bagaimana bisa kau
Bagaimana bisa kau menjadikan kepalku sebagai bantalanmu tidur, sedangkan leher dan kepalamu itu sangat besar? Tentu kapal ini akan tenggelam. Ular, baiklah kalau begitu, aku akan mengecilkan leherku. Apakah sebesar ini sudah cukup? Maru, kau harus mengecilkan lehermu sebesar kelingkingku, baru kau bisa tertidur. Saat leher ular mengecil, Maru pun mengeluarkan pisau dan dengan mudah membunuh ular besar itu dan mengeluarkan suara besar, dum. Maru pun kembali pada istrinya dan menceritakan tentang kehebatannya melawan ular penguasa lautan. Maru, Sihoi, apa yang terjadi di lautan tadi, Maru? Bisa kau beritahu padaku tentang asal kehebatanmu itu? Karena selama ini aku tidak tahu dari mana asal kehebatanmu itu. Maru, aku sebenarnya tidak bisa menceritakan asal-usul kehebatanku ini padamu, karena kau selalu memaksa akan kuberitahu. Di atas kepalaku ada 9 helai rambut yang berbahan besi dan seperti kawat. Orang-orang tidak akan bisa memotong rambut ini. Jika ada yang memotong rambut ini, aku akan kehilangan kekuatanku dan mati. Beberapa bulan datanglah kapal-kapal pedang dari Sumatera menuju Pulau Nias. Maru, hai pedagang, berikan barang itu padaku. Sambil menuju perahu-perahu mereka, Maru pun mengambil barang-barang mereka dan pergi. Pedagang, kali ini aku sudah muak dan aku akan menangkap istri Maru dan kujadikan sebagai tawanan. Para pedagang itu pun membawa istri Maru dan memaksanya untuk mengatakan apa kelemahan Maru. Pedagang, katakanlah apa kelemahan suamimu, cepat. Sihoi, tidak, aku tidak akan mengatakannya, aku sudah berjanji. Pedagang, kami akan cabut kukumu satu persatu jika kau tidak mengatakannya. Karena rasa sakit yang dirasakan oleh Sihoi, akhirnya Sihoi mengatakan kelemahan suaminya tersebut. Sihoi, baiklah, kalian hanya perlu mencabut 9 rambut Maru. Pedagang, cepat cari Maru dan cabut rambutnya itu. Maru pun ditemukan oleh para pedagang dan dengan segera mencabut rambut Maru. Dan benar saja, saat rambutnya terlepas, hilanglah kekuatan Maru. Dia pun meninggal dan berpisah selama-lamanya dengan Sihoi, sang istri. Selesai. Terima kasih. Ya,